Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 luar biasa. Berita ini sangat-sangat tidak disukai oleh warga Konoha. Pasti warga Konoha akan mengatakan, nggak ada manusia yang sempurna. Jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya gitu. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, terutama di TikTok. Ada seorang ustadz yang ketangkap basah selingkuh di Bekasi dengan istri orang guys. Wow, gila, 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 gila. Bayangkan seorang pemuka agama, ustadz, kegap sama menantunya lagi coba. Terjadi perzinahan seorang ustadz di daerah Ciwelut di Arab Ngasa. Perzinahan terjadi di daerah Ciwelut. Ya, jadi dia tertangkap basah oleh menantunya, kegap gitu ya, selingkuh dengan istri orang lain. Wow, 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 luar biasa. Kalau misalnya mengatakan, oh enggak ada orang yang sempurna, kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu ya kan? Kenapa tiba-tiba ngomong enggak ada yang sempurna di dunia ini? Ya kan? Saya tuh heran banget ya, kenapa tiba-tiba banyak orang Konoha mengatakan seperti itu, enggak ada yang sempurna. Seolah-olah kita membela gitu ya, kelakuan daripada ustadz ini. Jadi gini guys, ustadz itu kan pemuka agama, orang suci. Dan dia punya benefit ya, atau dapat benefit dari keustatan itu sendiri atau pemuka agama itu sendiri. Karena apa? Karena orang hormat dengan dia. Ya kemudian dengan berkhotbah, pidato atau ceramah, dia dapat duit kan, digaji oleh masyarakat gitu ya, secara tidak langsung. Jadi artinya gini, kalau kita itu merasa bahwa kita tidak suci, ngapain jadi pemuka agama ya kan? Kalau kita tidak bisa menjaga nama baik pemuka agama, kenapa kita jadi pemuka agama ya kan? Kalau kita tidak bisa menjaga nama baik agama kita, kenapa kita jadi pemuka agama? Ya jadi orang biasa aja gitu, jangan jadi pemuka agama gitu. Jadi secara tidak langsung yang menghancurkan agama itu ya pemuka agama itu sendiri gitu, tanpa kita sadari ya kan? Ya saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Apakah dalam agama Kristen ada seperti itu? Ada. Di seluruh dunia ini pasti ada kok. Ada yang seperti itu ya. Tapi kita bicara tentang persentase. Dalam agama Kristen, apakah persentasenya banyak? Kalau kita bicara by data, nanti tulis datanya di bawah ya kalau ada. Saya akan bahas ya. Saya tidak membela agama Kristen di sini ya. Agama Buddha juga ada kok. Di Vietnam seperti itu. Bukan di Vietnam, di Thailand ya. Ya ada biksu yang selingkuh juga gitu. Biksu nggak mungkin selingkuh ya karena dia nggak punya istri ya. Menyeleweng lah gitu ya. Ada dulu kasus tuh ya. Ada seperti itu guys ya. Saya tidak membela agama apapun di sini ya. Disclaimer on ya. Saya fokus pada pemuka agamanya gitu. Jadi kalau pemuka agama itu menganggap bahwa dirinya suci, ngapain gitu ya kan? Ngapain melakukan hal-hal yang konyol seperti ini? Ya kasihan ya umatnya. Iya kan? Kasihan umatnya bisa nggak peduli dengan agama gitu. Ya kan? Ya bisa aja umat mengatakan, sama aja. Pendeta kayak mau ustadz, kayak mau biksu, kayak sama aja ya. Kalau sakne aja gitu ya. Jadi takutnya ada yang pikiran seperti ini. Ini yang saya hindari gitu ya. Kemudian apa imbasnya gitu? Apakah ini berimbas pada kemajuan bangsa kita? Apakah ini berimbas pada kepercayaan masyarakat gitu? Apakah ini berimbas pada agama itu sendiri? Setelah saya riset, ternyata ada imbasnya guys. Nah yang jadi pertanyaan, apa itu? Jadi mungkin ini tidak akan disukai oleh warga Konoha gitu. Warga Konoha akan kejang-kejang kunjotan berjamaah kalau saya bongkar ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta.
Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Menurut data dari Pak Islah Barawi, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak Islah Barawi, pentolan NU, tokoh NU, atau tenaga ahli Densus 88. Dia mengatakan, kalau warga Konoha itu disensus satu-satu, maka sudah banyak yang meninggalkan agamanya. Wow, wow, wow. Gila banget. Sudah banyak katanya. Bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak yang meninggalkan agamanya. Ada yang pura-pura gitu ya, pura-pura beragama. Tapi di disclaimer awalnya saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pindah agama atau meninggalkan agama. Enggak ada mens rea di sini, enggak ada niat jahat di sini ya. Jadi tujuan saya itu supaya kita menyadari fakta yang sebenarnya. Ada banyak ternyata guys seperti itu. Sudah banyak di Konoha meninggalkan agamanya diam-diam. Jadi meninggalkan agamanya diam-diam itu bisa aja dia pura-pura gitu ya, ngebunglon gitu ya. Di depan masyarakat dia, mohon maaf ya, seperti misalnya sholat gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer ya. Sholat tapi ya nggak dari hatinya gitu ya. Sholat itu ya rutinitas aja gitu ya. Ada ternyata seperti itu di Konoha guys, tanpa kita sadari. Bisa disebut dengan ngebunglon. Dan teman-teman saya juga ada yang seperti itu ya. Kalau saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi dalam hatinya mereka sudah nggak percaya dengan agama lagi gitu. Biasanya mereka agnostik. Agnostik itu ya lebih percaya kepada Tuhan gitu. Ya mereka nggak percaya dengan agama. Karena mereka menganggap bahwa agama itu ciptaan manusia. Mereka menganggap bahwa agama itu semacam partai politik gitu ya. Mereka menganggap bahwa agama itu bisa bikin orang radikal, bikin orang membenci agama lain ya. Karena agama itu menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci ya. Sehingga apa? Sehingga kadang kita menganggap agama lain sesat. Jadi ini capek guys. Sehingga banyak orangnya agnostik gitu. Agnostik itu masih percaya Tuhan, tapi tidak percaya agama. Dan banyak ya yang damai gitu ya ketika dia jadi agnostik. Tapi di disclaimer saya tidak nyuruh ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini ya untuk jadi agnostik. Enggak, saya pengen Anda tetap beragama gitu ya. Taat dalam beragama. Ya. Kemudian selain itu, apakah ini berimbas gitu ya? Ada ustadz misalnya yang selingkuh gitu. Ya, sangat. Karena kita selama ini percaya dengan ustadz. Tiba-tiba selingkuh, ya udah gitu. Sama aja gitu. Apa bedanya dengan manusia biasa gitu. Kita menganggap bahwa ya justru pemuka agama ya sangat jahat gitu ya. Gak semuanya tapi disclaimer ya. Kan jahat itu namanya istri orang gitu. Selingkuh dengan istri orang lalu diarak guys. Wow. Luar biasa. Padahal kan ustadz-ustadz di Konoha itu kan sering mengatakan, oh maksiat gitu ya. Jadi guys, saya dulu punya temen ya. Jadi teman saya ini punya temen yang dulu digerebek ketika dia bawa pacarnya ke kontrakannya. Padahal masih di bawah jam 10 guys. Sekitar jam setengah 8. Itu pun nggak ngapa-ngapain gitu ya. Di kontrakannya itu biasa aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Lalu punya usut, ternyata yang ngelaporin itu tetangganya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tetangganya yang laporin? Apa alasannya? Karena alasan maksiat katanya. Jadi setelah ditanya tetangganya teman saya ini ya, kenapa lu percaya dengan maksiat gitu? Kalau misalnya nih, jadi dalam agama tertentu di Konoha itu kalau misalnya ada orang pacaran gitu ya, belum nikah, itu kan dianggap sebagai maksiat. Dan ketika ada orang yang maksiat, maka mereka akan kehilangan rezeki katanya. Katanya seperti itu ya. Dan kalau misalnya nih ada warga Konoha yang mengatakan seperti ini, apakah ini rasional atau tidak? Nanti kita bahas ya dari sudut pandang rasional. Tapi dari sudut pandang agama, banyak yang percaya kayak gini guys. Terutama para ustadz-ustadz. Jadi ustadz-ustadz lah sebenarnya yang sering menggubur-guburkan seperti ini. Oh itu maksiat katanya gitu. Padahal teman saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Ya biasa aja gitu ngobrol gitu di kamar gitu. Ya emang sih nggak boleh ya. Tapi kan gini guys, kita jangan terlalu mengurusi privasi orang lain gitu ya. Ya ini aja lah gitu apa namanya.
uh, positive thinking aja gitu ya. Karena gini, kalau misalnya digerebek seperti kan trauma, jadi dia malah benci dengan agama gitu. Jadi kalau kita menggerebek seseorang itu atas nama dasar agama gitu ya, maksiat, oh ini haram, ya, oh ini nggak boleh, ini larang agama. Mereka biasanya akan trauma dengan agama, akan membenci agama secara diam-diam. Jadi itu yang eh, harus dihindari guys ya. Makanya kalau kita perhatikan negara maju itu seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia dan sebagainya, mereka biasa aja. Karena itu kan masalah privasi gitu, nggak ada hubungannya dengan maksiat. Bukan berarti saya mengatakan maksiat itu boleh ya, tapi dari sudut pandang rasional gini ya. Kalau rezeki kita itu seret, kenapa kita harus menyalahkan orang yang maksiat gitu? Itu dari sudut pandang negara maju ya, bukan berarti dari sudut pandang saya, disclaimer on ya, jangan berpikir ya. Saya tetap melarang orang maksiat ya, saya tidak mendukung. Tapi kalau kita berpikir rasional, ya berpikirnya itu masuk akal, logis gitu, jangan berpikir tahayul gitu ya. Menurut saya pribadi ini semacam pikiran tahayul, kalau ada yang misalnya nih berbuat maksiat gitu ya, tapi kita berpikir positif ya, misalnya ada pacaran nih atau nikah misalnya, tapi belum ini ya, belum ada seremonial lah gitu ya, jadi mereka satu rumah gitu. Kalau misalnya mereka melakukan seperti itu, lalu kita menganggap bahwa kita itu akan seret rezekinya kalau ada maksiat gitu, maka tanpa kita sadari, kita tuh berpikirnya itu nggak rasional kan? Ya nggak sih? Bukan berarti saya nyuruh ya, saya tidak mendukungnya. Karena gini, rezeki kita itu seret dan nggak seret itu kan tergantung kitanya kan, bukan tergantung orang lain. Jadi kalau kita menganggap bahwa karena maksiat rezeki kita seret, itu kan faktor dari luar kan, bukan faktor dari dalam kan. Rezeki itu kan yang paling berpengaruh itu dari dalam kan, bukan dari luar gitu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita harus mengontrol diri sendiri gitu. Kita jangan mengontrol orang lain gitu. Kita nggak bakal bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi menurut saya pribadi ini berpikir itu tahayul banget gitu ya. Sangat-sangat tahayul gitu, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya kaum intelektual. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang marah-marah gitu. Karena saya nggak bahas dari sudut pandang agama, dari sudut pandang rasional ya. Kalau rezeki kita seret, kalau takdir kita itu hancur-hancuran, ya bisa aja karena pola pikir kita yang salah. Bisa aja karena kita itu punya kelemahan gitu, kita nggak tahu gitu ya. Bisa aja karena kita sombong gitu ya, arogan gitu, nggak mau belajar gitu ya, sok tahu gitu ya. Ya kita merasa lebih hebat gitu ya, lebih pintar gitu. Bisa aja kan. Jadi ada banyak faktor gitu ya. Tapi biasanya kita tuh harus fokus pada internal, bukan eksternal ya. Makanya saya sarankan sama yang nonton video ini, yuk kita kembali ke filosofi leluhur kita, bukan ke agama ya, tapi filosofi leluhur kita. Filosofi leluhur kita mengajarkan budi pekerti, berbuat baik gitu ya, jangan berbuat jahat gitu. Introspeksi diri gitu ya. Lebih baik kita mengintrospeksi diri kita daripada orang lain. Kita nggak bisa ngontrol orang lain guys. Kita bisa ngontrol diri kita. Jadi kalau menurut saya pribadi maksiat itu ya, ini menurut keyakinan saya pribadi ya. Saya tidak mengatakan ini kebenaran yang mutlak ya, boleh dikritisi ya. Tapi kalau saya perhatikan itu kalau ada orang yang maksiat itu, lalu kita mengkambing hitamkan mereka, oh karena kamu tuh dagangan saya nggak laku, karena kamu tuh usaha saya jeblok, karena kamu tuh ya saya tuh jadi seperti ini nasibnya gitu, karena kamu tuh bla bla bla. Jadi kita selalu menyalahkan pihak ketiga, itu nggak bagus guys. Lalu bagaimana dengan ustadz yang melakukan maksiat ini? Saya juga nggak habis pikir ya kenapa ada ustadz seperti itu ya. Ya mudah-mudahan yang nonton video ini jangan sampai agnostik ya, jangan sampai menganggap bahwa agama itu adalah buatan manusia, jangan seperti itu ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik atau ateis ya, disclaimer ini serius ya. Karena sebelum-sebelumnya banyak tuh yang ngata-ngatain saya, kamu tuh menjauhkan saya dari agama ya. Enggak, saya enggak menjauhkan Anda dari agama, enggak. Kalau Anda beragama tapi introspeksi diri ya, makin jujur gitu ya, makin takut Tuhan, takut berbohong gitu ya, takut dosa. Nah itu baru bagus.
Tapi kan di Konoha kan nggak seperti itu ya. Agama itu kan cuma topeng ya kan. Bahkan ustadz sekalipun ya, bayangkan ustadz sekalipun selingkuh guys sama istri orang. Wow, 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 wow. Istri orang lagi guys. Wow, luar binasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi guys, semoga kejadian-kejadian seperti ini jangan terjadi lagi di Konoha ya. Cukuplah ini yang terakhir ya. Walaupun saya nggak yakin. Karena apa? Karena ya kita itu sebenarnya sudah hancur dalam beragama guys, tanpa kita sadari ya. Kita itu menganggap bahwa agama itu ya cuman ini aja, ritual-ritual aja gitu ya. Semacam tradisi aja gitu ya. Dan saya juga menganggap bahwa agama itu semacam culture atau budaya aja gitu ya. Jadi harusnya agama itu memperbaiki diri kita gitu ya, introspeksi diri, bukan menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi semoga kejadian seperti ini jangan terulang lagi ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya fokus untuk mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis, itu aja sih ya. Saya bukan orang suci ya. Saya tidak mengatakan saya itu suci, nggak punya dosa ya. Nggak seperti itu konsepnya guys. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.